Hari ini saya ingin bicara tentang solution provider atau penyedia solusi. Khususnya kalau saudara dalam posisi leaders. Anda yang memainkan fungsi sebagai pemimpin. Apakah itu pemimpin di keluarga, atau itu pemimpin di satu organisasi, di gereja, di perusahaan, atau dimanapun juga, di kelompok sel. Saya mau ngomong begini sama saudara, satu peran di dalam leadership yang perlu untuk kita pahami adalah solution provider, penyedia solusi. Nah, ini satu fungsi leaders yang harus kita pahami. Banyak orang berpikir pemimpin sama dengan saya yang memerintah, saya yang suruh ini, suruh itu, semua orang harus ngikutin saya. Jadi berapa banyak orang berpikir jadi pemimpin tuh enak, di atas, jadi pemimpin tuh enak, orang harus ngikutin, mentaatin apa yang kita perintahkan untuk dilakukan. Saudaraku, jadi pemimpin bukan sekedar tentang punya jabatan. Tapi jadi pemimpin adalah bagaimana kita berfungsi menjadi solution provider. Artinya begini, kalau saudara memimpin satu kelompok kecil, saudara memimpin satu kelompok sel, di situ saudara punya peranan sebagai ketua kelompok sel, pemimpin kelompok sel, adalah untuk jadi solution provider bagi orang-orang yang bergabung dalam kelompok sel saudara, sehingga mereka bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, sehingga mereka dikuatkan imannya, sehingga mereka maju di dalam pelayanannya, bisa mengembangkan talenta-talentanya, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan, menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, pemimpin yang memainkan peranan seperti itu akan jadi jawaban. Orang yang datang ke kelompok sel terus ngerasain ada jawaban, dia akan bertumbuh. Kelompok sel itu juga akan berkembang. Kelompok sel itu akan berlipat ganda. Kelompok sel itu akan mengalami kemajuan. Kenapa? Karena menjadi solution provider. Ya, itu sebabnya saya ajak semua pemimpin dan ketua kelompok sel untuk berpikir bahwa kelompok sel kita itu ada solution center, pusat solusi. Orang kalau punya masalah datang di dalam kelompok sel saudara, Anda layani dengan baik dan mereka dapat jalan keluar. Melalui Yesus mereka ada jalan keluar dan di situ mereka bertumbuh dalam kehidupannya. Kelompok sel yang seperti itu, kelompok sel yang jadi jawaban, memberi solusi, pasti akan bertumbuh. Dan masalah orang itu kan banyak sekali. Ya, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keuangan. Ya, saya mau ngomong sama saudara, kita bisa mensupport mereka, kita bisa mendoakan mereka, memberikan arahan-arahan, masukan-masukan, nasihat, firman Tuhan. Bahkan dukungan-dukungan yang real, yang nyata, sacrifice, pengorbanan dari kita buat mereka juga. Sehingga mereka bertumbuh. Nah, nanti pada gilirannya mereka sementara bertumbuh juga akan bangkit menjadi pemimpin berikutnya, ketua kelompok sel berikutnya, dan apa yang mereka sudah alami itu akan mereka kerjakan untuk anggota kelompok sel mereka sehingga terus turun. Ya, sumbernya adalah Yesus. Terus itu mengalir kasih Yesus, solusi dari Yesus, jawaban dari Yesus itu dialami oleh semua orang, seluruh jemaat, jiwa-jiwa di luar sana. Dan banyak orang bisa mendapatkan jawaban, dikuatkan, dan diselamatkan. Oke, jadi saya ajak ya, ketua kelompok sel, jadilah solution provider. Ya, di dalam keluarga juga sama. Kalau saudara seorang kepala keluarga, saudara seorang suami, saudara seorang bapak, seorang papa. Saya mau ngomong sama saudara, jadi seorang papa, jadi satu kepala keluarga bukan sekedar kita cuma suruh-suruh istri kita ini harus taat, suruh-suruh anak kita harus hormati kita. It's not about that, it's not about us. Menjadi pemimpin itu bukan tentang orang harus
memperlakukan kita dengan istimewa, orang harus begini, begitu sama kita, hormat sama kita. Tapi terlebih dahulu menjadi pemimpin itu adalah kita yang melayani mereka terlebih dahulu. Kita yang membukakan pengertian buat mereka terlebih dahulu. Dari nggak ngerti, mereka jadi ngerti. Dari nggak bisa, mereka jadi bisa. Dari lemah, mereka jadi kuat. Dari yang tadinya belum kebentuk, sekarang talenta-talentanya jadi semakin tajam. Ya, kenapa? Karena ada guidance dari leadernya, dari kepala keluarganya. Ya, saat menghadapi masalah, orang lain goyang, tapi kalau pemimpinnya kokoh, pemimpinnya teguh, semua yang dipimpin ikut kokoh, ikut teguh. Itu adalah solution provider. Itu penyedia solusi. Jadi saya ajak saudara, sebagai seorang pemimpin, jadilah solution provider. Kalau pemimpin di keluarga, jadilah solution provider buat pasangan saudara, buat anak-anak saudara. Otomatis nanti mereka akan hormat sama saudara. Otomatis mereka akan taat sama saudara. Tapi itu adalah sebuah efek. Itu adalah sebuah side effect, sebuah akibat yang ditimbulkan ketika kita menjalankan fungsi kepemimpinan kita, yaitu menjadi penyedia solusi. Oke, solution provider. Sama halnya kalau saudara memimpin satu tim, memimpin satu perusahaan, satu organisasi sama. Dalam organisasi itu orang butuh solusi. Nah, kita ditempatkan jadi pemimpin. Kita ada di situ untuk memberikan solusi, memberikan visi, memberikan guidance, memberikan arahan-arahan, memformulakan strategi ya untuk problem solving ketika muncul kendala di lapangan. Masalah ini dan masalah itu selalu akan muncul. Saudara selesaikan semua masalah di organisasi saudara sekarang, ya akan muncul masalah-masalah lebih banyak lagi. Itu sebabnya kita harus terus menjadi solution provider. Ya, begitu masalah ini muncul, oh gimana? Kita harus begini. Oh, muncul lagi masalah ini, kita harus begini. Ya, ada arahan-arahan. Dan dengan cara seperti itu, semua yang kita pimpin, mereka punya kejelasan di dalam arahnya mereka. Mereka punya solusi-solusi ketika menghadapi kendala. Sehingga mereka bisa bekerja dengan optimal, dengan efisien, dengan efektif. Semua hal, gangguan-gangguan disingkirkan. Semua kendala-kendala diatasi. Sehingga akhirnya tim saudara bisa maju, tim saudara bisa berkemenangan, dan akhirnya perusahaan, organisasi yang Anda pimpin bisa berhasil. Nah, itu namanya solution provider. Sebagai seorang pemimpin di perusahaan, jadilah solution provider untuk berbagai departemen, berbagai lini yang ada di dalam tim saudara. Kalau Anda nggak bisa sendiri, ya Anda cari saja. Ya, Anda research, Anda bicara sama orang yang paham. Ya, Anda belajar. Terus kemudian Anda menemukan solusinya, bawa masuk, dan kemudian itu akan menjadi satu solusi yang menyelesaikan masalah dalam organisasi saudara. Akhirnya jadi berkat lebih besar lagi. Ya kan, kalau kita jadi solution provider buat masyarakat, solution provider buat kota di mana kita ada, bangsa di mana kita ada. Saya mau ngomong sama saudara, dari waktu ke waktu, kapasitas leadership kita akan diperbesar. Kita akan jadi berkat semakin besar. Seperti yang firman Tuhan katakan, kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Artinya apa? Itu solusi. Yang tadinya gelap, karena ada kita, yang gelap berubah jadi terang. Solusi kan? Yang tadinya hambar, tapi karena kita masuk di situ, yang hambar sekarang jadi nikmat, jadi enak, bisa dinikmati dengan sangat menyenangkan. Kenapa? Karena ada garam dunia, ada terang dunia. Jadi solution provider. Jadi saya ingin ajak saudara untuk, ayo coba kita mulai arahkan diri kita jadi solution provider. Oke, saya sekitar 1 tahun yang lalu, Agustus 2022, mulai diminta oleh Pak Obaja, oleh gembala senior kita, untuk mulai transisi mengambil alih leadership gereja kita yang ada di Solo. Nah, untuk saya bisa mengerjakan fungsi leadership, ya buat saya yang paling utama bukan jabatannya, tapi yang paling utama adalah jadi solution provider. Jadi tahukah saudara,
Yang saya lakukan pertama, saya jumpai, saya temuin berbagai macam tim, berbagai macam pelayan Tuhan, berbagai macam ketua bagian, ketua departemen, staf gembala. Dan saya bicara sama mereka untuk menanyakan kendala apa yang mereka alami, masalah apa yang mereka hadapi, atau problem-problem apa yang mereka lihat ada dalam gereja kita, hal-hal yang kurang yang perlu ditingkatkan di gereja kita. Dan saya jumpai satu, dan setiap orang ada yang punya daftar sedikit, ada yang punya daftar banyak. Dan saya catat satu persatu semua masalah-masalah itu, ya saya tulis semuanya. Akhirnya itu catatan saya jadi panjang sekali. Isinya cuma tentang masalah. Nah, yang jadi kesalahan banyak orang adalah kalau masalah banyak sudah pusing, sudah maunya lari, nggak bisa jadi pemimpin. Jadi pemimpin kita jadi solution provider. Betul? Ya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya mulai dari list yang sudah dikumpulin itu, saya mulai kerjain satu demi satu. Masalah pertama dulu, saya mulai pikirkan gimana solusinya. Saya mulai ajak tim kecil, tim internal untuk kita diskusi, untuk kita bicara, kita coba cari cara gimana kita bisa mengatasi hal ini, gimana supaya hal ini bisa jadi baik, gimana supaya kesalahpahaman ini bisa jadi benar, gimana supaya tim yang tidak berfungsi ini bisa kemudian jadi berfungsi lagi, dan ini dan itu. Kita mulai bicara itu sampai di satu titik, satu masalah selesai. Kenapa? Karena masalahnya diatasi. Kita fokus untuk solusi terhadap masalah itu. Kita pelajari, kita pikirkan, kita diskusi. Terus kalau kita punya attitude seperti itu, masalah sesusah apapun, akhirnya pasti ada solusi. Satu masalah selesai. Saya lanjutkan listnya. Masalah yang kedua, saya kerjain dengan cara yang sama. Selesai juga. Masalah yang ketiga, selesai. Ada tim orang-orang yang bersama dengan saya, orang-orang yang brilian, yang luar biasa, yang memberikan kontribusi, pemikirannya, ide-idenya yang itu sangat membantu. Sehingga akhirnya kita bisa bergerak lebih cepat. Masalah ketiga selesai, masalah keempat selesai, masalah kelima selesai. Terus selama sekian waktu, berbulan-bulan saya lakukan itu terus. Sampai akhirnya yang tadinya sudah seperti kayak benang kusut masalah itu. Satu demi satu, clear, selesai. Akhirnya masalah itu clear dan kemudian kita bisa move on, kita bisa bergerak maju, organisasi kita, gereja kita menjadi efisien lagi, efektif lagi, maksimal lagi, dan akhirnya ada pertumbuhan, akhirnya ada pelipat gandaan lagi, dan buah-buah roh yang lebat, yang luar biasa, kemajuan-kemajuan dan terobosan serta kemenangan gilang gemilang. Dimulai dari apa? Menjadi solution provider. Hari ini saya ingin ajak saudara semuanya, ayo buka hati, jangan lari dari masalah, tapi saudara temukan solusi untuk masalah. Ambil waktu, hadapi masalah itu, pikirkan solusinya, diskusi, cari jalan, ya konsultasi. Cari orang yang paham. Kalau saudara sudah nggak bisa paham, cari orang yang paham untuk membantu saudara. Sehingga akhirnya masalah itu bisa ada jalan keluarnya, bisa ada solusinya. Oh, saya berdoa sharing hari ini akan memperlengkapi saudara lebih lagi sebagai seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang maksimal. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.